Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Di video kali ini kita akan lanjut ngebahas request kalian tentang kenapa dia suka stalking kita. Apa alasannya dia suka stalking kita? So, di sini aku akan membuat dua file. Yang pertama Shinichi, yang kedua Haibara. Dan juga karena ini hanya fun reading, tentu tidak bisa 100% resonate kepada teman-teman, tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini. Dan juga kalau kalian ingin personal reading, bisa cek deskripsi ya, ada WA, kontak yang bisa dihubungi, harganya sudah tertera. Dan as you know, aku akan mengerjakan tarot itu 1 kali 24 jam. Karena aku akan sesuai antri gitu, antrinya yang paling cepat siapa, yang paling cepat siapa. Soalnya aku biasanya suka numpukin tengah malam ngerjain buat personal reading gitu. So jadi aku satu kali 24 jam setiap personal reading, mohon dipahami. And then kita akan mulai. Silahkan pilih yang kalian inginkan. Di depan mata kalian ada Shinichi sama Haibara. Pikirkan orangnya, kenapa dia suka stalking saya dan alasannya kenapa. Pilihlah pakai feeling kalian. Nah, baru itu kita akan mulai readingannya gitu. Dan baik lagi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kalau gitu, aku akan mulai hitung 1 sampai 3. Kita akan mulai readingannya. Oke, kita mulai ya. 1 2 3. Aku akan mulai dari Shinichi. Oke. Alasan dia kenapa suka stalking. Alasan dia kenapa suka stalking. Ada 7 of Swords. Alasan pertama dia kenapa suka stalking karena dia melihat kamu punya potensi baik dan potensi banyak buat dirinya, buat dirimu. Jadi dia itu suka ngeliat, wah nih orang hebat nih, potensinya banyak banget. Apapun kamu kerjakan dengan sebaik mungkin. Banyak juga dari kalian yang fokus dengan tujuan hidup, karir, atau hobi-hobi yang menarik untuk dilihat. Ada King of Swords. Terus dia juga melihat kamu adalah pribadi yang tanggung jawab, penuh semangat dalam mengerjakan apapun. Juga dia melihat kamu adalah orang yang sangat kompeten dalam membisnis atau usaha gitu. Berkompeten lah, kamu tahu tujuan hidup kamu kemana. Dan dia tuh seneng lihat kamu karena kamu tuh hebat. Anjir, mantep ya orang kayak gini nih. Jadi dia mandang kamu tuh adalah orang yang sangat maju pola pikirnya. Oke, ada 4 of Swords. Kadang tuh dia suka ngeliatin kamu. Kamu kan kadang suka insomnia, terus suka tidur malam gitu. Terus dia kadang suka ngeliatin kamu. Kenapa kamu suka tidur malam? Kenapa kamu hobi ngalong gitu. Jadi dia suka ngeliatin kamu, suka perhatiin nih orang kenapa sih tidur malam terus gitu. Terus kayak pingin chat, pingin testing, tapi texting cuman ntar dulu deh gitu. Kayak ibarat kata dia kayak memendam perasaan untuk berbicara padamu. Cuman dia pingin ngeliat kamu baik-baik aja atau enggak gitu. Ada 5 of Cups. Banyak dari dia udah kepincut rasa suka sama kamu. Cuman dia lagi pingin fokus tujuan karir dia. Jadi dia nggak mau multitasking. Kalau misalkan dia pacaran sama kamu, ujung-ujungnya dia harus memikirkan masa depan kalian, hubungan kalian mau gimana. Terus dia itu memikirkan untuk apa yang akan terjadi nantinya gitu. Kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi, kalau misalkan dia udah milih karir nih, ya udah karir dulu. Dia nggak mau mencela. Oh, sambil nasi dulu ntar. Nah, terus dia ini orangnya tipikal yang udah fokus. Jadi kalau misalkan emang mau kerjaan dulu gitu.
Jadi dia banyak sendiri sih, makanya dia hobi ngeliatin kamu, karena untuk saat ini kamulah yang di pikiran dia terus menerus. Wak wak wak. Ada 8 of Pentacle dan 8 of Swords. Dia juga apa ya, kayak masih menutup diri gitu. Entah, aku melihat di sini dia habis terluka dengan seseorang, entah dia ditolak orang, entah dia pernah menyukai seseorang tapi ya udah gitu, hubungannya sampai situ doang, nggak ada kelanjutan yang baik gitu. Jadi dia kayak ditolak seseorang, jadi untuk saat ini dia kayak ntar dulu deh gitu. Padahal dia sebenarnya punya perasaan yang gede ke kamu, cuman karena emang dia ditolak sama orang itu, mungkin orang yang pernah dia suka gitu kemarin, jadi dia mau move on, mau deketin kamu ntar dulu, cuman dia emang udah ada perasaan, udah ada rasa suka ke kamu, tapi dia bilang ya udah ntar dulu, jangan sekarang, takutnya kamu saat kamu juga udah mulai suka ke dia nggak bisa ngasih yang lebih ke kamu. Ada Age of Pentacle. Untuk saat ini sih dia masih mau fokus tujuan karir hidup dia. Dia pingin ngebawa hidup dia tuh ke kebaikan. Banyak dari dia adalah tulang punggung keluarga. Maka itu aku bilang hobi dia, kenapa dia suka stalking kamu media sosial, karena itu hobinya gitu. Jadi kalau misalkan nggak ngelihat kamu, sumber tenaga gitu nggak ada buat dia. Lebay sih, cuman dia tuh memandang kamu tuh adalah orang yang bisa ngebanggain dia, ngebahagiain dia pada saat ini. Jadi sumber energi dia ya kamu, apalagi untuk dia yang fokus karir saat ini, fokus kerja. Jadi dia juga orangnya sangat fokus tujuan untuk hidupnya dia. Jadi saat ini dia sih melihat kamu adalah pribadi yang sangat terampil gitu. Jadinya dia seneng aja ngeliat kamu. Ada Four of Pentacle. Karena aku bilang dia lagi fokus karir, ya udah jalanin karir dia. Dia pelan-pelan stabilin diri dulu. Banyak yang karena dia tulang punggung keluarga juga, hasil gajinya juga banyak yang disetor kepada orang tuanya dan keluarganya gitu. Jadi dia juga yang nanti dulu gitu. Belum saatnya untuk sekarang. Empress. Ya, kebutuhan hidupnya masih berpaku pada keluarga dia dan masih berpaku kepada orang tuanya, karena emang dia masih pingin ngebahagiain orang tua dulu untuk saat ini. Apalagi mungkin dia ini ada tipikal yang penyayang sama ortu, terus juga dia ini sangat menyayangi ibunya gitu. Jadinya mau bagaimanapun dia ini lagi fokus karir gitu. Jadinya untuk sekarang dia masih menjadi tulang punggung, gajinya masih banyak disetor ke orang tuanya. Jadi kayak dia masih belum untuk bisa ke arah lebih serius. And then kamu di sini tugasnya adalah ya, kalau emang kamu ngeh dia itu siapa, mungkin orang sekitar kamu, ya coba untuk berinteraksi sedikit demi sedikit. Jadi biar ada kayak kelanjutan gitu. Dia tuh bisa dibilang orang terdekat kamu, atau terdekat sih. Jadinya ya kalau bisa ada interaksi, atau interaksi sedikit aja. Setidaknya dengan begitu kamu bisa tetap intens ngobrol ke dia. Jadi kalian masih bisa saling sharing, tukar pikiran. Untuk seminggu ke depan aku akan ngerjain request kalian dulu ya. Calling your soulmate. Your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Banyak di sini yang teman-teman aku lihat
kalian harus banyak berdoa, banyak ibadah. Kalau emang kalian dipersatukan, insya Allah kalian akan dipersatukan. Jadinya di sini harus banyak berdoa dan banyak ibadah untuk mengetahui kelanjutan hubungan ini gitu, mau dibawa kemana gitu. Menarik sih. Jadi kalian tuh lebih bisa terbuka sama orang yang kalian cintai. Oke, terima kasih file 1. Semoga kalian diberikan ketenangan dan diberikan kebahagiaan. Kita lanjut ke file 2 ya. Hai Bara Ai. Oke, file 2. Hai Bara Ai ya. Kenapa dia stalking? Ada 8 of Pentacle. Dia melihat kamu adalah pribadi yang sangat bahagia dalam apapun. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Dia melihat kamu adalah pribadi yang kuat. Kamu adalah sosok yang sangat bahagia gitu loh, karena kamu stabil uangnya gitu. The Empress. Kamu juga bersifat seperti queen gitu. Jadi dia melihat kamu adalah sosok yang lembut, yang baik hati, ramah gitu. Buat bagi pria yang nonton, kamu melihat dia adalah wanita yang luar biasa gitu. Terus kalau maksudnya ini bisa vice versa ya. Jadi dia melihat kamu adalah orang wanita yang luar biasa. Bagi pria yang menonton, bagi pria yang posisinya kamu, dia melihat kamu adalah orang yang bertanggung jawab sama keluarga gitu. Jadinya di sini ada yang sangat mencintai keluarga di dalam hubungan ini. Hubungan ya. Terus dia suka nge-stalking kamu tuh karena kamu tuh main sama keluarga, having fun sama keluarga, nikmatin hidup sama keluarga. Jadi lebih pendekatan diri ke keluarga. Wow, menarik guys. Jadi dia melihat kamu adalah orang yang luar biasa, supel juga. Kamu juga banyak teman. Ada 7 of Swords. Hampir sama ya pembacaan yang file 1. Nggak ngerti ini kenapa. Ya, di sini dia melihat kamu adalah orang yang sangat pandai dalam mengatur skill kalian. Terus juga dia melihat kamu sangat pinter dalam memilih apa yang kamu inginkan. Jadi kamu tahu porsi kamu mengerjakan sesuatu itu seberapa, yang kamu inginkan tuh seberapa. Jadi nggak ada yang namanya melebihi forsir pekerjaan gitu. Kamu tuh orangnya sangat tangguh, dia melihatnya. Sama sih sama yang pas 1. Hampir sama. 2. 3 of Wands. Enggak ding, beda. 7 of Cups. Di saat ini sih dia lagi memilih seseorang juga. Jadi di dalam hidupnya dia tuh lagi suka sama orang juga, tapi dia nggak bisa ngeliatin kamu gitu. Jadinya walaupun di hidupnya dia ada orang lain, tapi dia masih kayak melihat kamu adalah, wah, kamu itu adalah orang yang pribadi yang baik gitu. Jadinya dia masih pengen ngeliatin kamu gitu. aduh, tapi dia ngeliatin orang lain juga gitu loh. Wow. Kayak ibarat kata kamu suka sama orang nih, nah terus walau gitu kan kamu harus mikir dong, hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Tapi kamu kayak nggak mau berjalan gitu, jadi kamu masih melihat orang lain juga, nggak mau fokus ke dia doang, masih pengen melihat pemandang yang lain juga, kayak masih nimbang-nimbang apakah orang ini tepat buat aku atau enggak. Jadi kadang dia suka stalking kamu emang karena pingin nimbang-nimbang kamu tuh orangnya gimana. Kalau emang kamu sama dia bisa bersatu ya bersatu gitu. Soalnya aku melihat dia masih banyak mimpi yang masih pingin dia kejar. Jadi untuk saat ini dia kayak masih gitu, kayak masih pingin menikmati tujuan hidupnya, menikmati apa yang dia kejar dulu. Jadi nggak gampang jatuh cinta juga. Orang kayak gini lagi benar-benar fokus karir gitu. The High Priest. Kuncinya adalah kamu banyak minta saran kepada orang lain.
gitu. Jadi kamu misalkan udah tahu nih orangnya siapa yang mikirin kamu, yang stalking kamu. Nah, sekarang saatnya kamu untuk memikirkan untuk minta saran sama orang yang terdekat gitu. Mikirkan untuk ini arahnya kemana nih gitu. Kalau emang kamu suka juga, ya udah kamu coba mintalah petunjuk dari orang yang paling dekat dengan kamu. Tanya orang ini tuh suka stalking gue gitu, kok dia stalking gue ya, alasannya apa ya, kira-kira menurut anda gimana gitu. Kayak misalkan kamu ya curhat ke teman kamu yang udah lebih paham, atau orang tua kamu. Ini sih the high priest kan lebih ke orang yang lebih tua nih, jadinya mungkin ke saudara atau ke keluarga orang tua gitu, bisa juga. Jadi di sini minta saran lah sama keluarga. Tapi kalau emang dia nggak suka, ya udah. Jadi intinya sih di sini kalian yang harus mulai menentukan sikap. Kalau emang dia stalking dalam bentuk dia benar-benar serius, ya udah kamu bisa menimbang-nimbang juga. Tapi kalau kayak gini kan dia masih menimbang kamu dengan orang lain gitu. Jadi dia nggak benar-benar into ke kamu. Ya kamu harus bikin bonding ke dia, bikin kayak jaga jarak. Tapi ada the lovers. Aku melihatnya kamu sama dia sebenarnya emang saling mencintai. Cuman dia masih menimbang-nimbang karena ibarat kata kalau emang dia masih belum serius, ya aku ngelihatnya karena emang entah kenapa dia masih pingin mengalihkan perhatian dia, perasaan dia ke orang lain, jadi nggak ke kamu juga, biar nanti kalau misalkan suatu hari kalian nggak berjodoh, dia nggak sakit hati atau apa gitu. Ada death. Di sini kamu akan transformasi untuk hidup yang lebih baik, karena nanti jika kalian bertemu dengan seseorang, ya mungkin orang lain lagi, kalian akan ada yang namanya transformasi hidup lebih baik. Jadi jalan kalian tuh sebenarnya emang harus kayak gini, harus down dulu baru kalian bisa mencapai ke kebahagiaan. Dan juga gini, jadi kan dia nih tipikal orang yang lagi nimbang-nimbang, kamu juga harus punya settle gitu. Kalau misalkan emang dia masih nimbang, ya udah kamu jangan bergerak juga gitu. Intinya kamu harus tahu porsi kamu juga gitu. Tapi aku melihat di sini emang ada hubungan antara kamu dan dia, atau kamu dengan orang lain pada akhirnya, yang akan membawa kamu ke transformasi hidup yang lebih baik gitu. Kamu sekarang saatnya untuk melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Kayaknya kamu masih kepikiran masa lalu, dan kamu masih kayak kebawa suasana masa lalu yang mungkin membuat kamu jatuh, membuat takut buat kamu bergerak lagi. Di sini sih kamu harus mulai untuk berlari, mengejar mimpi dan tujuan kamu. Kamu harus benar-benar bisa untuk meraih usaha kamu, bisnis kamu. Kamu jangan pernah menyerah. Intinya jangan pernah menyerah, karena ada sebuah kebahagiaan dan kebaikan di luar sana yang pastinya bisa memberikan kelembutan, kenikmatan hidup. Terus kamu diberikan kebaikan gitu. Ada juga yang nanti datang dengan memberikan kamu kelembutan dan kebaikan hati gitu. Intinya kamu jangan menyerah dulu gitu. Ini orang nih masih labil gitu. Kalau misalkan emang kamu sama dia belum jodoh, ya udah jangan dipaksakan gitu. Toh nanti juga akan ada pertemuan lagi dengan orang baru. Jadi intinya kalian harus bisa tetap fokus berjalan, fokus melihat masa depan, nggak berhenti di stuck di sini, karena kamu merasa dirimu tuh menyerah sebenarnya. Cuman kamu nggak boleh menyerah gitu aja gitu. Kalau misalkan emang dia serius,
dia masih suka stalking kamu, berarti emang dia mikirin kamu. Tapi kalau emang dia kayak ngejauh atau gimana, ya udah jangan terlalu mikirin dia, kamu harus fokus pada diri kamu sendiri gitu. Ada ribet tapi seru. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ya, kamu harus banyak ikhlas, banyak berdoa, banyak percaya sama Allah. Kalau jika memang kalian berdua ditakdirkan bersatu, ya udah jalannya emang di situ. Tapi kalau emang kalian tidak bersatu, semuanya akan kembali apapun. Kalau misalkan nggak jodoh, ya udah lepas gitu, pada akhirnya melepaskan sendiri. Tapi kayaknya ada pertemuan baru lagi sih aku lihatnya, dan itu bukan orang itu gitu. Kamu akan dekat sama orang baru lagi kok, yang satu passion, malah menyenangkan kan guys. Oke lah, segini dulu hari ini. Semoga kalian diberikan ketenangan jiwa dan semuanya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Queen Semesta. Bye.